还是不太能接受你成为外门之主。雪山。Hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Kali ini kita akan melanjutkan part ke-18 dari film Pedang Roh Terhebat atau Spirit Sword Samurai. Pada part kali ini akan menceritakan strategi Chuyun dalam mengendalikan pavilion luar. Dan bagaimanakah strategi Chuyun dalam mengendalikan pavilion luar? Kita lihat saja, oke? Bagi kalian yang lupa alur ceritanya, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya. Linknya ada di pop-up di atas ya. Dan sebelum dimulai, ada pemberitahuan penting untuk kalian semua nih sob. Yaitu kemarin pada tanggal 24 Mei channel Ucap Movie terkena strike dari pihak YouTube karena membahas film Perfect World, yang mana jika terkena 2 kali lagi maka channel ini akan menghilang dari per-YouTuber. Oleh karena itu, untuk antisipasi jika terjadi apa-apa, Mimin membuat channel kedua yang bernama Mimin Yuba. Dan nantinya film Perfect World akan Mimin upload di channel yang kedua itu. Jadi Mimin sangat berharap bantuan dari Sobat Ucap Movie untuk bisa mensupport Mimin dengan cara mensubscribe channel kedua ini. Linknya ada di deskripsi dan kolom komentar ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Pada part kali ini dimulai dengan divisi urusan internal yang sedang berkumpul dan mendapatkan kabar tentang Chuyun yang menyuruh semua murid pavilion luar untuk berkumpul esok harinya dan akan berunding dengan para tetua dan diakan luar, yang mana di part sebelumnya mereka menyuruh Chuyun untuk menyerah saja dalam mengelola pavilion luar. Mendengar berita itu, para master divisi internal semakin yakin akan kemunduran Chuyun. Tapi mereka tetap tidak bisa meremehkan Chuyun. Karena bagaimanapun, Chuyun memiliki pil yang dapat membuatnya menerobos ranah yang lebih tinggi. Dan jika dibiarkan, maka akan merepotkan nantinya. Esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di alun-alun pavilion luar. Tapi saat Chuyun dan Xia Qingcheng tiba di sana, para tetua dan diaken belum juga datang. Dan setelah menunggu beberapa saat, datanglah para tetua dan diaken itu. Di sini, tetua Yanku memulai perundingan dengan tetap bersikeras menolak Chuyun untuk mengelola pavilion luar. Tapi karena ada sebuah alasan, Chuyun pun melakukan serangan kepada tetua Yanku yang membuatnya kehilangan nyawa. Para tetua dan diaken lainnya pun marah melihat apa yang Chuyun lakukan, karena hal itu merupakan pelanggaran besar. Tapi Chuyun punya alasan yang kuat melakukan hal itu. Dia pun melakukan serangan lagi yang membuat para tetua dan diaken lainnya tak berdaya. Yusan. Setelah itu, Chuyun pun memanggil Lu Xing dan menyerahkan masalah ini kepadanya. By the way, Lu Xing adalah murid dari Master Divisi Hukum ya. Dan dia bertugas dalam menangani masalah hukum di pavilion Wanjian. Dan terakhir kali saat dia dikalahkan oleh Chuyun dalam konferensi pedang surgawi, setelah itu mereka pun menjalin hubungan yang baik. Dan atas perintah Chuyun, Lu Xing pun menangkap dan akan membawa seluruh tetua dan diaken luar yang tersisa. Dan bagi siapapun yang menantangnya akan langsung dihukum. Nah, untuk alasannya, kenapa tiba-tiba mereka dihukum dan Chuyun berani menyerang mereka, akan kalian ketahui sebentar lagi ya. Jadi kalian ikuti saja alurnya, oke? Dan setelah itu, Chuyun dan Lu Xing pun pergi ke aula penegakan hukum untuk mengurus masalah ini.
Sementara itu, di divisi urusan internal, para master di sana sudah mendengar kabar penyerangan Chuyun. Dan saat mereka ingin pergi menemui Master Pavilion untuk memberitahu bahwa Chun telah melanggar peraturan, datanglah tetua Jian yang menginformasikan atas perintah Master Pavilion, divisi urusan internal dilarang ikut campur urusan pavilion luar. Dan masalah ini akan diserahkan sepenuhnya ke divisi hukum. Dan siapapun yang melanggar akan dihukum dengan berat. Setelah itu, Master Sisial terlihat kesal mendengar kabar tersebut, yang mana berarti Master Pavilion ikut campur dalam masalah Chuyun. Master Pedang Qin Kyomu menduga perlakuan Master Pavilion kepada Chuyun mirip dengan perlakuannya terhadap Bai Li Guangsheng, dan sepertinya Master Pavilion masih ingin menjadikan Chuyun sebagai muridnya. Lalu, Shin berpindah ke aula penegakan hukum. Di sana, Xia Qingqing sedang menunggu Chuyun di luar. Dan saat melihat Chun telah keluar, Xia Qingqing pun langsung menghampirinya dan mengajukan banyak pertanyaan. Xia Qingqing sempat khawatir kalau Chuyun akan dihukum atas perbuatannya. Tapi Chuyun mengatakan untuk tidak usah khawatir. Dan juga memberitahu bahwa para tetua telah dihukum karena merugikan pavilion Wanjian. Mereka ada yang diusir dari pavilion Wanjian, dan ada juga yang dieksekusi karena sudah sangat merugikan pavilion Wanjian. Nah, untuk alasannya kenapa mereka dihukum, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi ya. Sementara itu, di divisi pelatihan, setelah mendapatkan informasi mengenai Chuyun, Master Yuan Gong pun merasa khawatir dengannya. Para master di sini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan mereka juga tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan ini. Dan saat itu juga datanglah Chuyun dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cho Hyun lalu membagikan sebuah buku, dan buku ini ternyata adalah sebuah bukti dari perbuatan para tetua pavilion luar yang telah merugikan pavilion Wanjian. Buku besar ini seperti adalah buku laporan keuangan yang mencatat segala pemasukan dan pengeluaran di pavilion luar. Kalian masih ingatkan di part sebelumnya, yang mana Chuyun menemui seseorang yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran di pavilion luar ini, dan Chuyun memintanya untuk menyerahkan buku laporan itu. Namun, tetua yang mengurus itu tidak memberikannya ke Chuyun sampai saat ini juga. Tapi ternyata Chuyun sudah lama mendapatkan buku laporan besar itu, dan bahkan sebelum dia pergi ke sana. Berdasarkan buku besar itu, Chuyun menemukan adanya perbedaan pendapatan antara catatan dengan kenyataan sebenarnya. Bisa dibilang, para tetua dan diaken di sana melakukan tindakan korupsi. Dan kenapa setelah Chuyun mendapatkan buku tersebut, Chuyun tidak langsung melaporkannya? Hal itu karena Chuyun ingin mengulur waktu agar mungkin saja ada beberapa tetua pavilion luar yang mau jujur. Namun, mereka semua tidak ada yang jujur, sampai akhirnya hari ini tetua dan diaken pun ditangkap dan dihukum. Semua ini sudah Chuyun pertimbangkan dengan baik. Dan karena Chuyun sudah menyingkirkan para penghalang yang ada di pavilion luar, sekarang dia akan berusaha untuk menarik hati para murid di pavilion luar. Chuyun kemudian meminta tolong ke Xia Qingqing untuk menginformasikan kepada seluruh murid di pavilion luar agar berkumpul besok siang. Dan dari sinilah rencana Chuyun yang sebenarnya dimulai. Singkat cerita, esok siangnya semua murid sudah berkumpul di alun-alun bela diri. Di sini, Chuyun kemudian menyeleksi murid-murid yang dianggapnya tidak layak berada di pavilion luar. Chuyun menyeleksinya berdasarkan niat pedang dan niat di dalam hatinya, bukan dari tingkatan kultivasinya. Setelah itu, Chuyun pun membuat pengumuman kalau Chuyun akan merekrut murid yang akan membantunya mengurus urusan pavilion luar, serta akan mendapatkan bimbingan darinya. Tapi di sini, beberapa murid meragukan Chuyun karena Chuyun saja masih muda, dan mereka berpendapat Chuyun tidak akan bisa membimbing mereka. Di saat itu, Shikoyu menjadi orang pertama yang mengajukan dirinya ingin menjadi murid Chuyun. Singkat cerita, Chuyun sudah berkumpul dengan orang-orang yang tertarik menjadi muridnya. Kemudian Chuyun menjelaskan pemahamannya tentang ranah ilmu pedang yang diketahuinya. Para master divisi pelatihan yang melihat itu terkesan dengan cara Chuyun mengajar. Dan tiba-tiba ada dua orang yang bisa menerobos tingkatan karena mendengar penjelasan dari Chuyun. Setelah itu, Chuyun menunjukkan jurus pedang yang dimilikinya untuk melihat pemahaman dari dua murid itu dan menguji mereka dengan beberapa pertanyaan.你俩领悟了多少？考验通过，你们便是我的亲传弟子。多谢师尊，弟子古玄清，敬不师尊。
Setelah diuji, mereka pun secara resmi menjadi muridnya Chuyun. Dan untuk sisanya masih belum lulus menjadi muridnya Chuyun. Tak hanya itu, 2 orang tadi juga diberikan hadiah oleh Chuyun. Chuyun memberikan pil tingkat 9 yang bernama Sun Crushing Mysterious, yang mana dapat membantu mereka menerobos ranah surgawi. Dan tak hanya kepada mereka, sesuai janji Chuyun di part sebelumnya, Chuyun juga memberikan pil itu kepada Xia Qingcheng, karena Xia Qingcheng telah banyak membantunya. Dan pil itu adalah pil terakhir yang Chuyun miliki. Awalnya, 2 murid itu dan Xia Qingcheng menolak pilihan Chuyun berikan, karena merasa pil itu sangatlah berharga. Namun, Chuyun memberikan mereka sebuah motivasi untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang bagus. Dan pada akhirnya, 2 murid itu dan Xia Qingcheng pun berterima kasih dan menerima hadiah pemberian Chuyun. Eits, maaf ya bosku, part 18 ini Mimin pecah menjadi 2 bagian. Dan untuk lanjutannya, kalian bisa tonton di channel kedua Mimin ya. Linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Hal ini Mimin lakukan agar channel kedua Mimin bisa cepat dimonetisasi dan mengecek apakah channel utama Mimin ini masih bisa menghasilkan. Mohon pengertiannya ya bosku, terima kasih.